Kok ke sini? Aduh. Wah, 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 wah. Kita turun. Klakson sayang. Klakson. Bunyi tutut gitu. Tutut bilang. Pasti cita-cita Kiano mau jadi pembalap nih Ibu Pintar. Lihat aja tuh, Kiano udah jago banget nyetir mobilnya sambil ngoceh lagi. Hebat deh Kiano. Parkir dulu ah. Parkir. Maju, maju. Maju lagi Kiano. Wah. Bisa klakson. Klakson. Oke. Udah sampai. Udah sampai? Ya. Turun. Turun. Nih, turun. Turun. Itu tangannya gerak. Sini, turun. Kakinya. Ma, aku mau turun, Ma. Udah sampai, Ma. Sini, Ma. Ya, yuk. Turun, udah sampai, Ma. Mama. Turun, Mama. Kiano mau turun, Mama. Tuh, turun, Mama. Tutup pintunya. Tutup. Gini. Dah. Ini mobil Kiano udah parkir di sini. Oke, sekarang Kianonya mau jalan-jalan. Kiano kok kentut? Iya, oke. Kiano mau matiin lampu, Ma. Irit listrik, Ma, katanya, Ma. Coba. Mau matiin lampu? Oke, yuk matiin lampu. Nah, udah. Mati lagi. 1, 2, 3. Hup. Pintar. Lagi. 1, 2, 3. Hup. Masya Allah, pintar. Nah, ketawa dia. Lagi. Matiin lagi. Hup. Pintarnya. Masya Allah, Kiano makin pintar ya. Masih kecil udah bisa bantuin Mama Paula matiin lampunya. Good job Kiano. Nah sekarang ada Mami Alis Norin dan Alita nih yang akan berbagi tips untuk ibu pintar di rumah. Kita lihat aja yuk. Hai Ibu Pintar, aku hari ini udah janjian nih sama teman aku, Dr. Koni Tanjung untuk nanya-nanya. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak konsultan nutrisi dan penyakit metabolik. Hai dok, apa kabar? Hai Alis, baik. Kamu gimana? Baik juga dok. Nah jadi aku dan Ibu Pintar lainnya di rumah nih cukup khawatir nih dok. Karena kan selama masa pandemi kayak gini kita nggak bisa ke dokter untuk memonitoring tumbuh kembang anak kita nih dok. Nah baiknya gimana ya dok? Ya oke, memang di saat pandemi ini semua orang mengurangi aktivitas yang di luar rumah seperti itu. Tapi kita nggak boleh lengah sih, karena kalau kita tidak memantau pertumbuhan dan perkembangannya, kita akan kehilangan momen-momen penting dari pertumbuhan dan perkembangan itu. Nah sebagai seorang ibu nih dok, apa sih yang perlu rutin kita monitor untuk mengetahui status pertumbuhan anak kita ini sudah baik atau belum? Memang dari penelitian ya yang dilakukan di Indonesia, dari data riset kesehatan dasar ini, 50% yang dilakukan oleh orang tuanya ya pengukuran berat badan. Ya, padahal pertumbuhan anak itu bukan hanya berat kan ya, ada berat badan, panjang badan dan lingkar kepalanya. Jadi ya ini semua perlu dipantau. Nah kira-kira kita tuh kapan ya harus mengukur tinggi badan, terus berat badan anak kita tuh kapan aja nih dan sesering apa dok gitu. Kemudian efek jangka panjangnya ini kalau misalnya tinggi badan ataupun berat badan gak sesuai usia apa ya dok? Ya, jadi idealnya sih kita lakukan setiap bulan ya. Berat badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya, lakukan pemantauan ini setiap bulan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita biarkan berat badannya tidak bertambah atau bahkan berkurang ya dalam beberapa bulan berturut-turut aja, ini sudah akan mempengaruhi tinggi badannya. Kemudian tinggi badan yang tidak bertambah ini nih yang nanti akan menjadi stunting. Nah, stunting ini kan masalah besar ya di negara kita. Apa sih stunting? Mengapa jadi masalah besar? Karena dia bisa mempengaruhi faktor kognitif ya. Samping itu dia juga bisa mengakibatkan penyakit-penyakit degeneratif di masa dewasanya.
Jadi ya kita nggak boleh lengah untuk hal ini, Liz. Kita harus rutin nih ya memonitoring tinggi badan dan juga berat badan. Nah selain itu nih dok, nutrisi apa sih yang wajib dipenuhi anak dalam usia pertumbuhan? Secara umum ya dia harus cukup untuk makro dan mikronutriennya ya. Nah dari penelitian besarnya diketahui bahwa faktor yang berperan untuk pertumbuhan adalah energi dan protein. Proteinnya terutama dari protein hewani. Kenapa? Karena nilai asam amino lengkap dan lebih mudah untuk diserap. Ya, kemudian untuk mikronutrien juga berperan. Misalnya ada zinc, zat besi, ya kemudian vitamin, itu semua harus seimbang. Terima kasih untuk waktunya ya dok. Thank you loh. Oke Liz, sampai ketemu lagi. Iya, Bye. see you. Bye-bye dok. Nah ibu pintar, tadi dokter Koni bilang penting banget untuk ukur tinggi badan anak minimal sebulan sekali. Nah pas banget nih aku menemukan teknologi baru dari Pediasure untuk mengukur tinggi badan anak yang pastinya bisa sekalian memonitoring tumbuh kembangnya. Praktis banget kan dipakai di rumah saat pandemi kayak gini. Pediasure juga punya fitur dalam websitenya untuk mengetahui perkembangan anak dan juga ada informasi seputar nutrisi anak juga loh ibu pintar, lengkap banget kan? Nah kebetulan dokter Koni juga sharing nutrisi apa aja sih yang penting untuk anak selain mengukur tinggi badan dan juga berat badannya secara teratur. Aku juga melengkapi dia dengan Pediasure karena mengandung 3 sumber bahan protein tinggi kalsium, omega 3 dan 6 serta 12 vitamin dan 8 mineral. Cocok banget loh untuk dukung si kecil mencapai pertumbuhan nyata serta menjaga daya tahan tubuhnya tetap kuat terutama di masa pandemik seperti sekarang ini. Sekarang kebetulan banget jadwal minum susu Alita. Kita bikin dulu yuk. Selain rasa vanila, Pediasure juga tersedia dalam rasa madu dan coklat loh. Nah kalau anak aku suka banget yang rasa madu. Udah jadi deh. Nih Alita. Nah, abis Alita beres minum susu, aku penasaran nih mau cobain filter Instagram Pediasure untuk ukur tinggi badan Alita. Ya, berdiri lurus ya. Yeay. Happy? Smile, yeay! Lihat nih Alita, wow. Nah ibu pintar jangan lupa ukur tinggi badan si kecil di rumah aja ya. Kunjungi pediasure.co.id/growthpedia untuk mengetahui status pertumbuhan si kecil atau bisa langsung ke Instagramnya @pediasureindonesia untuk cobain filter pengukur tinggi badan. Kayak aku tadi nih. Bye-bye ibu pintar. Mana babanya? Bye. Bye-bye. Adik. Pintar.